Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG turun sedikit ya, 0,19%. Sebenarnya nggak kemana-mana ini karena kemarin naik, kemudian turun gitu ya. Merah semua karena openingnya selalu lebih rendah daripada closing. Terus volume juga menurun dari 5 hari terakhir. Ini hari Jumat closingan. Dan ternyata di hari Jumat ini ada berita baru dari Trump gitu ya. Seperti biasa, dia kasih berita di akhir minggu seperti ini. Nanti nggak tahu nih hari Senin seperti apa. Jadi Trump siap bersurat tentang pemberlakuan tarif ke seluruh dunia. Ya, baru 2 negara yang berhasil membuat kesepakatan dagang dengan AS, yaitu Uni Eropa, Korea, Jepang, dan negara lain memburu negosiasi sebelum tenggat. Jadi Donald Trump ini berencana memberitahu negara mitra dagang AS terkait dengan tarif baru pada Jumat. Biasa ya, kemarin pas waktu ngasih tarif juga hari Jumat, sehingga Seninnya langsung jebret kemana-mana tuh harga barang. Batas waktu penundaan kenaikan bea masuk berakhir pada 9 Juli. Berarti 9 Juli ini hari Rabu minggu depan ya. Trump sudah mengultimatum untuk tidak menunda penerapan tarif lagi. Kecenderungan saya adalah mengirim surat dan mengatakan tarif apa yang akan mereka bayarkan. Itu jauh lebih mudah. Kami akan mengirim beberapa surat mungkin mulai besok pada Kamis. Seperti diberitakan ya, mulai melakukan biaya masuk 10% hingga 49%. Nah, ini bocoran menurut Menteri Keuangannya, ini ada 100 negara yang mendapatkan tarif minimal sebesar 10% ya katanya. Tapi belum ada yang tahu ya. Nah, Indonesia sendiri masih menanti respon dari Amerika Serikat katanya. Nah, ini Vietnam udah sepakat, dia diturunkan biaya masuknya jadi 20% saja. Namun dia kalau ada transshipment misalnya ada barang dari Cina masuk ke Vietnam dan dikirim ke AS, ya ini akan dikenakan tarif 40%. Nah, cuma masalahnya si Peson ini ya, siapa ini ya? Mengatakan sejumlah besar produk Vietnam yang merupakan transshipment dari Cina. Jadi sebenarnya ya kalaupun itu jadinya transshipment maka 20% ini jadi nggak berlaku. Yang berlaku adalah yang 40%. Dan Vietnam sudah sepakat, terus Indonesia diharapkan tidak panik. Ini beritanya agak lucu. Gimana tidak panik, orang Vietnam itu salah satu negara dengan produk yang mirip dengan Indonesia kok. Ya harus panik lah supaya segera bisa sepakat tarifnya berapa, kan ada kepastian di pengusaha-pengusaha yang ada gitu. Mereka kan saingan dengan kita untuk mendapatkan pengusaha-pengusaha yang mau menanamkan modalnya di negaranya masing-masing. Nah, ini yang menarik, ini dari Bloomberg juga, di Stockbit juga dikasih info ya. Trump sebut tarif baru akan berkisar 10-70%. Artinya kalau sampai 70% itu posisinya juga sangat tinggi ya, tinggi banget malah. Artinya nanti ya kita lihat aja. Terus yang kedua nih ada berita juga terkait dengan APBN, ini bertubi-tubi teman-teman. Kemarin indeks PMI ya, Purchasing Manager Index itu turun di bawah 50 itu 3 bulan berturut-turut. Sedangkan 2025 APBN direvisi, defisit melebar katanya, pertumbuhan ekonomi melambat. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran bla 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 bla, pendapatan turun ditekan melemahnya penerimaan pajak. Turun, pajaknya turun, artinya transaksi di lapangan turun. Kalau transaksi di lapangan turun, uang beredarnya juga turun, penghasilan juga turun, dan semuanya akan berimbas. PHK dan seterusnya pasti ada kemungkinan tercipta itu. Nah, ini komentar dari Bu Sri Mulyani ini yang menurut saya rada tricky ya. Ini pendapatan negara turun 9% year on year, setara 40% dari target APBN. Capaian ini sedikit lebih baik dibandingkan yang sebelumnya ya. 5 bulan sebelumnya turun 11%. Nah, tapi Bu Sri Mulyani komen, menurut Menteri Keuangan, kontraksi pendapatan negara selama 1H25 umumnya disebabkan oleh melemahnya harga komoditas. Ini oke. Pengalian dividen BUMN ke BPI dan Antara. Oke, ini pasti ada perubahan. Serta pembatalan implementasi PPN 12% kecuali barang mewah. Apa maksudnya ini membatalkan implementasi PPN? Nggak bisa dong. Dia harusnya nggak komentar begini mestinya. Kenapa? Karena 2024 itu 2024 ya, 2024 itu harusnya ini kan juga nggak terimplementasi. Turun itu kan posisinya turun dibandingkan 2024 dan year on year.
Dulu kan belum ini. Jadi ini juga jangan disalahin gitu loh. Masa dulu belum, sekarang juga belum, ini dimasuk-masukin ke sini. Kalau turunnya berdasarkan budget, turunnya berdasarkan planning awal, ya oke. Lah ini kan turunnya bukan berdasarkan budget, turun berdasarkan aktual 2024. Iya toh? Apa saya salah baca ini di sini nih? Ya kok ini dibawa-bawa? Maksudnya kalau ini dibawa-bawa terus nanti mau diimplement gitu di bulan depan atau kuartal 4 2025. Ya, tambah bonyok lah kita-kita ini. Aduh. Susah ini kalau kayak gini nih, susah teman-teman ya. Maunya pajak, pajak, pajak aja. Bukannya dibenerin ininya, PMI turun, pajak malah diublek-ublek begini. Aneh ini ibu. Ya saya nggak tahu. Harusnya kalau itu turunnya dari planning ya oke lah. Tapi kalau turun ini komentar ini atas turun atas aktual 2024 ya agak aneh aja. Sekarang itu rupiah itu juga naik ya, 16.000 sekian. Barang-barang impor kita pun juga naik mestinya. Dengan harga-harga impor juga naik, artinya ya duit yang keluar juga akan lebih banyak. Sedangkan komoditas kita yang kita ekspor ke luar negeri itu turun, PMI manufaktur turun, daya beli masyarakat turun, mobil turun, jualan mobil, jualan motor ini agak stabil tapi masih menunggu waktu saja. Kalau PMI manufaktur begitu, kemudian jualan mobil masih begitu juga, kemudian harga komoditas masih begitu juga. Kita berharap ya di kuartal 3 ini batu bara misalnya naik atau komoditas yang lain naik, sawit naik misalnya. Itu lumayan lah. Atau ada insentif khusus. Kalau dari sektor komoditas seperti itu kurang bisa menggenjot, misalnya genjot lagi yang lain, pariwisata misalnya, atau digenjot lagi di kelautan kayak Bu Susi dulu tuh merangin kelautan curi-curi ikan. Namanya hasil laut sih mestinya masih oke-oke aja untuk diekspor karena tidak banyak negara yang punya hasil itu kecuali Indonesia. Jangan majekin orang kita masyarakatnya terus. PPN ini udah PPN 11 itu udah jatahan dulu kayak dulu loh, kayak Pak zaman SBY itu 10% aja udah oke, malah pertumbuhan bagus banget. Apa yang dilakukan Pak SBY itu bagus, kenapa nggak ditiru aja gitu loh. Aneh kadang-kadang nih ya. Ya udah itu aja teman-teman, hari ini kita lanjut lagi besok lah. Makasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.